Li Yingrongkan. Saya Ji Yuan, tuan muda tertua dari grup Ji. Saya menemukan informasi Anda di dark web, nomor plat nomor 2346. Singkirkan pemilik mobil ini. Tempat parkir bawah tanah grup Gu. Ingat, Anda harus melakukannya dengan bersin dan ofisin. Setelah itu, saya akan memberi Anda 5 juta. Minggir. Siapa kalian semua? Mengapa kalian membunuhku? Wanita ini. Mengapa dia terlihat persis sepertiku? Apakah Anda sudah menemukan Kak Rom? Tidak. Kak Rom. Ruang operasi. Rumah sakit pusat kota. Gu Shiyao berhenti berpura-pura. Bangun sekarang juga. Seorang putri tidak sah yang memalukan. Anda tersandung bahkan saat berjalan. Siapa orang-orang ini? Mengapa aku tidak bisa mengingat apapun? Gu Shiyao. Tidak ada yang salah. Cepat turun saja. Kau anak haram. Berbaring di sini. Hanya membuang-buang sumber daya medis. Tepat sekali. Apa yang kamu pura-purakan? Kamu anak haram. Apakah kamu sebegitu berharganya? Gu Shiyao? Apa yang Anda pura-purakan? Saya pikir Anda hanya perlu diberi pelajaran. Anda. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Anda memukul saya. Beraninya Anda memukul saya. Gu Shiyao, apa kau mencoba memberontak? Dasar putri haram. Kamu. The film was translated Gu and Shiyao, narrated saya by pikir Anda Ellen sudah Wang. makan. Nyali beruang dan macan tutul. Suami. Dia sudah gila. Dokter, masuk ke sini. Ketua muda Ji, bagaimana kau merawatnya? Mengapa Gu Shiyao menjadi gila? Pasti menderita cedera kepala parah. Dia menderita amnesia. Dia amnesiakan. Saya tidak peduli tentang itu. Cepat rawat dia. Waktunya minum obat Anda. Saya tidak minum. Aku lihat ini bukan obat. Ini racun. Kalau kamu mau minum saja sendiri. Apakah kamu tahu siapa aku? Dan kamu berani menyakitiku. Kalau begitu beritahu kami siapa Anda. Siapa aku? Siapa aku? Siapa aku? Ini rumahmu. Meskipun kau amnesia, kau masih harus mengakui tempatmu. Jadi namaku adalah Gu Shiyao? Seorang yang tidak diinginkan. Putri tidak sah. Hanya karena aku tidak melahirkan anak untuk keluarga Ji. Aku beralih dari pewaris grup Gu. Hidup sebagai ibu rumah tangga tertindas. Aku benar-benar sengsara. Putri tidak sah, tetaplah putri tidak sah. Mencemari udara di rumah keluarga Ji kami. Tinggal di sini hanya berfungsi untuk reputasi keluarga Ji. Telah dihancurkan oleh anak haram. Sepertimu. Sekarang di luar. Kita bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Putri tidak sah setiap kali mereka membuka mulut. Bagaimana aku bisa menoleransi ini? Kau hanya kehilangan akal. Tanganmu tidak patahkan. Cepat uleni adonan untukku. Aku... Ini adalah harta karun dari dinasti Ming. 10 nyawa tidak akan cukup bagimu untuk membayarnya. Dasar pembawa sial. Ibuku hanya berkata beberapa kata padamu. Dan kau memecahkan vas itu. Apa kau mencoba memberontak? Kamu anak haram. Cepat berlutut dan minta maaf kepada ibu. Bukankah Anda hanya seorang putri haram? Apa yang Anda coba lakukan? Vas itu ya? Gu Shiyao, kau. Dasar bajingan busuk, tutup mulutmu. Kau, dasar nenek tua bangka, tutup mulutmu. Ibu, Apakah kamu gila?
Makan, makan, makan. Kalian semua. Hari ini, aku akan membiarkan kalian makan sampai kenyang. Beraja di Kincin Longgu. Hari ini adalah pemakaman ayahmu. Kau sebaiknya bersikap baik. Kau. Hari ini, kami berada di sini dengan hati yang sangat berat. Untuk berduka atas ketua grup gue, Gu Changjing ketua gue. Ketua gue memulai dari awal yang sederhana. Hanya mengandalkan sepasang sepatu kain untuk membangun grup gue. Dia menopang setengah perekonomian Qingchen. Marilah kita ungkapkan kesedihan kami yang mendalam atas meninggalnya ketua gue. Nona Gu Xiao, ayahmu sudah meninggal. Bagaimana mungkin kamu tidak merasa sedih sama sekali? Aku sedih. Tertekan. Kamu, dengan sikap seperti itu, ketua Gu hidup lurus dan terhormat. Jika dia mengetahui hal ini di alam baka, bagaimana mungkin dia tidak patah hati? Ketua gue sangatlah mengagumkan. Bagaimana mungkin dia melahirkan putri durhaka sepertimu? The film Anak was haram tetaplah anak translated haram. and Bahkan ketika narrated by ayahnya M. sendiri Media. meninggal, dia tetap sama sekali tidak peduli. Monster berdarah dingin, tak punya hati. Anak haram ini. Selain hubungan darah yang dia miliki dengan ketua Gu, tidak memiliki kesamaan lain dengannya. Bagaimana mungkin dia bisa menangis? Baiklah, kalian ingin bersaing, siapa lebih tertekan? Ayah, kematianmu begitu tragis. Ayah, Kamu sangat tidak masuk akal. Seseorang cepat, bawa dia pergi. Gu Xiao, turun. Apa yang kau lakukan? Apa kau bersikeras merusak reputasi keluarga Ji kita di sini sepenuhnya? apakah kamu masih ingin aku tertekan? Tidak perlu. Kendalikan putramu. Maaf kakak ipar. Anakku masih kecil dan belum mengerti apa-apa. Tolong maafkan dia. Tepat sekali. Mengapa berdebat dengan seorang anak? Dia baru saja melempar kacang. Padamu 2 kali bukan. Mengapa kau berteriak? Lihat dirimu. Kau sudah berusia lebih dari 20 tahun. Masih saja ribut terus-menerus. Tidak punya sopan santun. Bocah, jika kamu berani memukulku lagi, aku akan membiarkan hantu itu datang ke sisi ranjangmu malam ini dan mencungkil bola matamu, lalu melepaskan kepalamu dan menendangnya seperti bola kaki. Bagaimana perlakukan anak begitu? Kamu orang tak berperasaan, anak haram. Mulut buka tutup kau, sebut aku anak tak sah. Aku... Panggil aku putri tidak sah lagi, dan aku akan merobek mulut kalian. Gu Jiayao, kamu gila. Ini adalah pemakaman ayahmu. Dasar anak memalukan keluargamu. Komet. Cukup. Bukankah kau sudah cukup membuat masalah? Lihat dirimu. Terlihat gila dan manik. Bagaimana kau akan mewarisi grup gue? Kompetisi siapa teriak paling keras? Ayo pergi. Pulanglah bersamaku. Berhenti mempermalukanku di sini. Anak ibu yang mati. Di depan semua orang. Menarik dan menyerat seperti ini. Kamu tidak punya rasa malu. Gu Jiayao, berani bicara ke kakakmu begitu. Jika kamu terus bertingkah seperti ini, keluarga Ji kehilangan muka karenamu. Dasar pura-pura polos. Tutup mulutmu. Kamu, Gu Jiayao, jika kau terus berteriak dan menjerit, dan melontarkan hinaan keji di mana-mana, jangan repot-repot kembali ke keluarga Ji. Aku berteriak liarkan. Aku melontarkan hinaan kejikan. Kalian semua, apakah kalian tahu siapa aku? Beraninya kalian memprovokasiku. Apakah kalian percaya aku bisa mengambil palu dan memukul kalian semua sampai mati? Gu Xiao, aku memberitahumu. Berhenti berpura-pura gila dan bodoh di sini. Jangan pikir dengan tingkah ini, kamu bisa mendapatkan simpati semua orang. Jika kamu terus bersikap sangat gila, aku memperingatkanmu. Kami akan mengurungmu di rumah sakit jiwa.
melawannya. Aku tidak tahan lagi. Gu Xiao. Chen Yi, tuan muda pertua keluarga Chen. Ikutlah dengan saya. Kamu tampan. Xiao, The film was Berhentilah membuat translated masalah. and narrated by M Media. saya tahu. Kematian Paman Gu sangat memukul Anda. Namun justru karena kematian Paman Gu, grup Gu ditinggalkan tanpa pemimpin. Keluarga Ji menggunakan status Anda sebagai pewaris. Agresif akuisisi saham luar. Mereka akan segera menjadi pemegang saham terbesar grup Gu. Tidak heran anggota keluarga Ji begitu penuh kebencian. Jadi mereka mendambakan aset keluarga kita. Saya harap bahwa besok Anda bisa, dalam kapasitas Anda sebagai pewaris, mengambil posisi ketua grup Gu, memimpin rapat pemegang saham, mengalahkan persaingan, dan menstabilkan situasi. Yakinlah, saya akan membantu Anda. Karena, mengingat kita tumbuh bersama sejak kecil, kekasih masa kecil. Hanya kekasih masa kecil yang bisa diandalkan. Ji Yuan si penjahat itu harus ambil kembali saham. Semuanya keluarga Ji. Dan kemudian, aku akan menceraikan Ji Yuan. Aula grup Gu. Siaran berita. Ketua perusahaan papan atas di Longguo. Ketua grup Gu telah meninggal dunia. Grup Gu telah tanpa pemimpin. Kekacauan total. Pemegang saham terus bergerak pribadi. Hari ini, mereka akan mengadakan putaran baru. Rapat pemegang saham. Bersaing untuk posisi ketua. Siapa yang akan menang kali ini? Harap tetap ikuti terus. Grup Gu benar-benar telah jatuh begitu rendah, hingga diwarisi oleh seorang putri tidak sah. Ini hanyalah lelucon besar. Ku dengar putri tidak sah ini membuat keributan besar. Bahkan di pemakaman ketua Gu. Kamu wanita. Tidak pantas menjadi orang yang berkuasa di grup Gu kami. Grup Gu kami sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan yang tidak pantas. Putri tidak sah. Boleh aku tanya semua yang hadir? Selain aku, siapa lagi yang memenuhi syarat untuk mewarisi grup Gu? Apakah itu kamu dasar bodoh botak? Atau, apakah itu kamu dasar si gendut jorok? Seorang putri tidak sah yang tidak diakui. Grup Gu, jika diwarisi olehmu, warisan berusia siabat ini pasti akan hancur seketika. Kau hancurkan grup Gu kan? Kamu menghabiskan sepanjang hari berfoya-foya dalam pesta minum. Dan ketika kamu minum terlalu banyak, kamu membocorkan rahasia grup Gu kita. Kamu menyebabkan grup merugi. Setidaknya puluhan juta kerugian. Kau berkeliaran salah gunakan kuasa. Berapa banyak staf inti grup yang telah kamu paksa keluar? Yang paling menjengkelkan adalah kamu. Sejak kamu bergabung dengan grup, kamu tidak mencapai apa-apa. Kamu belum menyelesaikan satu proyek pun. Kamu menyebabkan grup kehilangan setidaknya ratusan proyek kelas atas. Kalian para rubah tua, apakah kalian belum tahu bahwa Chen Yi yang mengagumi Gu Xiao, dunia keuangan ketua T, adalah orang paling misterius baru-baru ini di Longguo. Dengan bantuannya, menangani kalian semua. Bukankah itu sama saja seperti menghancurkan skor semut? Meskipun kami tidak kompeten, kami lebih baik dari kau yang awam. Lebih baik dari kau ibu rumah tangga. 100 kali lipat. Apa salahnya menjadi ibu rumah tangga? Siapa bilang ibu rumah tangga bodoh? Saya sudah merencanakan masa depan grup Gu. Ini adalah, saya akan membuat mobil. Diberi nama Xiao Gu Su 8. Kamu pasti sedang bermimpi. Hanya bercanda. Xiao Gu, aku di sini. Jika Anda punya 200.000, mobil apa yang akan Anda beli? Aku akan membeli Xiao Gu Su 8. Xiao Gu Su 8 akan memimpin grup Gu untuk menjadi pelopor dalam kendaraan energi baru, memastikan grup Gu berdiri teguh dan tetap abadi selama 100 tahun. Semuanya, apakah Anda punya keberatan? Kakak Rom, bangun Kakak Rom. Kakak Rom, kamu tidak boleh mati Kakak Rom.
Kakak Rong. Saya bukan kakak Rong Anda. Nama saya Gu Xiao. Ini, menurut laporan, Putri Gu Jiayou dari Gu Changjin telah berhasil menduduki posisi Ketua Grup Gu dan mengeluarkan pernyataan yang menyatakan dia akan memimpin grup untuk memasuki pasar kendaraan energi baru bagi Grup Gu, menciptakan masa depan yang baru. Ini adalah kakak Rong Anda. Dia meniru saya. Bagus, karena tidak ada dari kalian yang keberatan. Saya Gu Xiao dengan ini bersumpah untuk memimpin Grup Gu dalam meluncurkan cetak biru baru. Selamat Ketua. Atas memimpin grup gue menuju cetak biru baru. Ketua Ji telah tiba. The film Cepat was pergi dan sambut translated dia. and narrated by M Media. Selamat datang kembali Ketua Ji. Melapor kepada Ketua Ji. Ji Shan Mona muda kedua keluarga Ji. Gu Xiao Ketua grup gue sedang rapat pemegang saham di dalam. Saat aku berada di luar negeri, aku dengar temperamen Gu Jiayou berubah drastis. Aku merasa aneh. Melalui penyelidikan web gelap, wanita yang sudah operasi plastik, pembunuh bayaran wanita kelas rendah, berani menyamar sebagai Gu Jiayou dan bersaing denganku untuk grup Gu. Itu ditakdirkan untuk menjadi milik keluarga Jiku. Saya harap ini belum terlambat. Grup Gu hasil kerja keras seumur hidup adalah milik ayah. Tak bisa membiarkan Li Yingrong mencurinya. Saya adalah Gu Xiao yang asli, satu-satunya pewaris grup Gu. Langkah selanjutnya adalah merebut kembali saham keluarga Ji. Grup Gu dengan kuat berada di tangan saya. Baiklah, kita hampir selesai membahas item agenda sebelumnya. Sebagai direktur grup Gu, saya mengumumkan penarikan wajib saham eksternal grup Gu, memulihkan kejelasan dan ketertiban pada grup Gu. Tunggu. Halo, permisi boleh saya bertanya? Grup Gu, Ruang rapat Tian Fuce. rapat pemegang saham di sini hari ini. Rapat pemegang saham ini tidak diadakan di sini. Itu telah dipindahkan ke lantai 3. Ruang rapat Li Luan Chan di lantai 3. Segera cari tahu di mana rapat pemegang saham diadakan. Apakah kalian semua mendengarnya? Saya mendengarmu dengan jelas. Berdiri. Lebih keras. Ya kami dengar. Gu Xiao, kau buat pertunjukan besar. Gu Xiao, lihatlah jam berapa sekarang. Cepat pulang dan masak. Kau tak bisa jadi ibu rumah tangga baik. Namun kau pamer di sini. Apa kau benar-benar berpikir grup Gu ini milikmu? Tepat sekali. Putri haram tak lihat terang hari. Kau pikir kau penting. Mengapa kau tidak bercermin? Kau hanyalah seekor ayam betina yang tidak bisa bertelur. Kenapa kamu tidak cepat turun dari sana? Kursi itu, kau layak duduki itu. Ini adalah urusan grup Gu kami, bukan urusan kalian para orang luar. Datang ke sini dan memberikan perintah buta. Begitukah? Itu cukup disayangkan. Kalau begitu, perusahaan Ji kami telah mengakuisisi 40% saham grup Gu. Saat ini saya adalah pemegang saham terbesar grup Gu. Saya sebagai pemegang saham bahkan tidak hadir. Rapat pemegang saham macam apa yang kau adakan? Apa yang sedang terjadi? Grup Ji benar-benar mengakuisisi 40% ekuitas keluarga Gu. Grup Ji mendapatkan saham-saham itu. Mengapa saya tidak menerima berita apapun sama sekali? Ya, Keluarga Ji, saya akan membuat Anda memuntahkan semua saham keluarga Gu. Rapat pemegang saham sudah menyetujui proposal saya. Saya adalah pewaris grup Gu. Adalah tugas saya untuk memimpin grup Gu menuju kejayaan. Berhenti bicara omong kosong di sini. Gu Xiao, kau punya banyak keberanian. Bagaimana aku tak sadar kau? Begitu fasih dan persuasif. Saya sebagai pemegang saham terbesar tidak hadir. Rapat pemegang saham macam apa yang kau adakan? Proposal apa yang kau ajukan? Direktur apa yang kau pilih? Apa yang dia katakan masuk akal? Bagaimanapun juga, dia adalah pemegang saham terbesar grup Gu. Tanpa suaranya, semua resolusi kami harus dibatalkan. Benar, Gu Xiao anak haram ini. Kau tak tahu saham yang kau pegang. Dengan jelas, kau datang ke sini buat kacau. Kau buat kami buang waktu. Berhenti bicara. Siapa yang akan menjadi ketua? Masih belum pasti. Gu Xiao, apa kau dengar itu? Tanpa dukungan saya, kau sama sekali tidak layak untuk duduk di posisi ini. Biarkan saya memberi Anda saran. Sadari situasinya.
dan minta maaf kepada saya dengan benar. Jika suasana hati saya sedang baik, mungkin kubiarkan kau di grup gue, dan terus menjadi sekretaris saya atau semacamnya. Mengapa kau masih berdiri di sana tertegun? Cepat kembali ke keluarga Ji untuk mencuci pakaian dan memasak. Apa kau dengar itu? Turun dari sana segera. Berhenti membuat tontonan di sini. Apakah Anda pikir saya masih Go Xiao yang dulu? Biarkan dia jadi sekretarismu saja. Lebih mudah kalian berdua jadi dekat. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dia adalah kakak laki-lakiku. Bagaimana mungkin kami melakukan hal seperti ini? Jangan percaya padanya. Apa yang kau katakan pulang bersamaku? Oh, Revo. Cepat lihat, dia mengenakan pakaian dalam berwarna merah muda. Ya benar, pakaian dalam yang dikenakan Ji Yuan dan pakaian Xiang Guan Er adalah merek yang sama. Mungkinkah apa yang dikatakan Gu Xiao itu benar? Ji Yuan benar-benar dekat dengan iparnya sendiri. Orang macam ini, sampah ini yang dekat dengan iparnya sendiri. Masih ingin mengendalikan grup Go kita. Itu benar-benar menjijikan. Ini terlalu sensasional. Cepat, ambil gambar. Ambil gambar. Kamu wanita bau. Beraninya kamu mendekati kakak laki-lakiku. Benar. Dialah yang mendekati saya. Saya mabuk malam itu. Saya tidak ingat apa-apa. Dia datang secara sukarela. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jelas kamu yang mendekatiku duluan. Kamu bahkan mengatakan saat kita pertama bertemu, bahwa kamu jatuh cinta padaku, dan tidak bisa hidup tanpaku. Kau wanita bau. Beraninya kau mendekati iparmu sendiri. Keluarga Ji kami menikahimu. Terkutuk 8 kehidupan. Aku akan memukulmu sampai mati. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Ji Yuan, seseorang seperti Anda, yang kehidupan pribadinya tidak pantas, seharusnya menyerahkan saham Anda cepat atau lambat, dan keluar dari grup Gu. Mengapa saya harus keluar? Ini adalah saham keluarga Ji. Bagaimana jika saya tidak keluar? Benar, ini masalah yang sangat kecil. Aku pikir, kau sengaja menjebak putraku, mencoba mengambil saham keluarga Ji kami. Aku memberitahumu, jangan pernah memikirkannya. Para pemegang saham yang terhormat, perlu kukatakan beberapa kata di sini. Perusahaan kita dalam 2 tahun terakhir telah berada dalam proses go public. Seseorang yang kehidupan pribadinya tidak pantas seperti ini, kita harus membuatnya keluar dari grup Gu. Benar, keluar dari grup gue. Keluar. Bagaimana kalau begini? Ini adalah suara massa. Ji Yuan, Anda harus patuh menyerahkan saham Anda dan keluar dari grup Gu. Tunggu. Hei siapa? Siapa ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tepat sekali. Siapa yang meminta keluarga Ji kami untuk menyerahkan saham? Siapa Anda? Aku adalah Ji Shanshan, kepala keluarga Ji. Keluarga Ji ternyata punya Ji Shanshan. Kenapa aku tak pernah dengar dia disebut? Alasan aku datang ke sini hari ini untuk memberitahu semua orang kebenaran. Wanita ini sama sekali bukan Gu Jiayao. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Saya Gu Xiao. Dari mana datangnya orang gila ini? Keluar segera. Gu Jiayao adalah putri haram ketua Gu. Seorang putri haram yang diabaikan sejak kecil. Bagaimana mungkin dia bisa sepertimu? Berteriak dan menjerit. Kenapa bisa begitu? Apakah salah jika saya tidak ingin diintimidasi lagi? Baiklah, ketika kau menikah dengan kakak laki-lakiku, aku memberimu hadiah. Apa itu? Hadiah yang Anda berikan kepada saya. Saya membuang semuanya. Kau berbohong. Aku tak pernah beri kau hadiah. Saya terluka beberapa waktu lalu. Wajar jika saya tidak ingat. Ji Shanshan, kau fitnah aku bilang aku bukan Go Xiao. Anda hanya menginginkan aset keluarga Gu kami. Semuanya tolong jangan percaya padanya. Aku masih punya bukti. Buktikan kau bukan Gu Jiayao. Shanshan, putriku tersayang, kau akhirnya kembali. Ibu hampir saja marah sampai mati oleh wanita ini. Ji Shanshan, Anda memfitnah saya di sini. Anda hanya menginginkan aset keluarga Gu. Semuanya tolong jangan percaya padanya. Maman, Ji Shanshan ini bekerja sama dengan keluarga Ji. Tentu saja dia harus membantu keluarga Ji. Kita tidak bisa yakin tentang itu. Bagaimana jika apa yang dia katakan itu benar? Jangan dengarkan omong kosongnya. Saya pernah bertemu Gu Xiao. Dia terlihat persis seperti ini. Kalian semua diam. Anakku orang seperti apa? Dia seorang jenius. Dia ikut ujian kuliah umur 14 tahun, belajar luar negeri umur 18, dan kuliah di universitas terkenal di Inggris. Jika dia bilang ada yang salah dengan Gu Jiayao, maka pasti ada yang salah. Kalian sekelompok orang udik yang bodoh. Saya tahu mengapa kau terlihat sangat aneh. Kamu bertingkah aneh beberapa hari terakhir ini. Jadi kamu bukan Gu Xiao. Saya terluka beberapa waktu lalu, dan kehilangan ingatan saya. Ditambah lagi ayah saya meninggal dunia. Di bawah pukulan ganda ini, kepribadian saya berubah drastis. Bukankah itu normal? Tapi aku ingat sebelumnya kamu tidak pernah makan makanan pedas. Sekarang kamu tidak bisa hidup tanpa pedas. Bahkan jika kamu kehilangan ingatanmu, kebiasaan gaya hidup tidak mungkin berubah juga kan? Saya ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Apakah itu tidak diperbolehkan? Semuanya jangan dengarkan dia. Omong kosong.
Saya punya bukti di sini. Lihat semuanya. Gu Jieyou hanyalah seorang ibu rumah tangga. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang mobil. Namun dia mengajukan proposal untuk memproduksi kendaraan energi baru dan membicarakannya secara logis dan fasih. Wanita ini adalah penipu, seorang pembohong. Apakah itu benar atau salah? Dia terlihat Gu Xiao. Persis sama dengan pasti operasi plastik. Saya ingat sebelumnya pernah bertemu Gu Xiao sekali. Saat itu dia pemalu dan penurut. Tetapi sekarang, dia benar-benar dua orang yang berbeda. Dan saya dengar dari pengasuh keluarga saya bahwa Gu Xiao ini sebelumnya, setiap pagi ketika keluar, dia akan mengantar suaminya. Mengenai bisnis Grab ini, dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Saya bilang, bagaimana mungkin Gu Xiao berubah begitu banyak? Ternyata, dia pada dasarnya sama sekali bukan orang yang sama. Grup Gu adalah hasil kerja keras seumur hidup. Ketua Gu Changjin, bagaimana bisa jatuh ke tangan seorang penipu seperti Anda? Saya sarankan Anda segera pergi. Jika tidak, saya akan memanggil polisi dan memastikan Anda membusuk di penjara. Saya bilang bagaimana wanita ini bisa menjadi begitu cakap. Ternyata dia seorang penipu. Saya tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian untuk berani berteriak pada kami. Anda cepat turun dari posisi ketua dan keluar. Penipu, dia baru saja berani mengancamku. Aku bilang akhir-akhir ini, mengapa dia bertingkah sangat aneh? Dia tidak hanya tidak bisa memasak dengan baik, dia juga bertengkar hebat denganku. Apa yang sedang terjadi? Chen Yi menggunakan kantong darah Gu Xiao untuk menggantinya. Itu tidak benar. Barusan Jishan San dengan jelas memegang tanganku dan mengambil darah. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Tidak, ini tidak mungkin. Ini pasti salah. Bagaimana mungkin kamu memiliki hubungan darah dengan ketua Gu? Apa yang sedang direncanakan Jishan Shan ini? Setelah melakukan aksi ini, saya pikir dia sangat percaya diri. Bukankah dia hanya mempermainkan kita? Tepat sekali. Cepat minta maaf kepada kami, dan kemudian serahkan saham grup Gu kami. Keluar dari King Chen, sungguh membuang-buang waktu. Mustahil, puji lagi. Kamu jelas tidak memiliki hubungan orang tua anak. Jishan San, Anda yang bersikeras melakukan tes paternitas. Sekarang Anda bilang instrumennya rusak, Anda juga yang mengatakan itu. Anda tidak akan mencoba menyangkalnya, bukan? Shan Yi, kamu dan aku sama-sama tahu dengan jelas. Hasil penyelidikan dark web tak mungkin salah. Wanita ini pada dasarnya bukan Gu Jieyou. Jishan San, trik Anda ini, semuanya demi kepercayaan internal runtuh grup Gu. Jadi keluarga Ji mau manfaatkan kelemahan itu, benar? Tepat, saya dengar, keluarga Ji ini siap kembangkan kendaraan energi baru. Bukankah mereka hanya meniru kita? Jadi Jishan Shan ini adalah rencananya selama ini. Sungguh wanita yang jahat. Orang seperti ini, bagaimana dia bisa tinggal di grup Gu kita? Cepat usir mereka. Apakah kamu benar-benar yakin? Bagaimana ini bisa 99,99% keterkaitan? Bicaralah, Kak. Apa yang sebenarnya terjadi? Instrumen ini pasti rusak. Pasti begitu, Dr. Lee. Tolong lihatlah, apakah ada yang salah dengan instrumen ini? Instrumen saya ini adalah yang paling mutakhir di seluruh negeri. Baru saja dibawa untuk diperiksa 2 hari yang lalu. Bagaimana mungkin itu bisa rusak? Jishan San, Anda membawa orang itu ke sini. Kau bilang instrumennya paling canggih. Sekarang setelah hasilnya tidak menguntungkan, Anda menolak untuk mengakuinya, benarkah begitu? Wanita ini benar-benar menarik. Dr. Lee adalah salah satu ahli terbaik di King Chen. Salah satu master terbaik. Peralatannya, bagaimana mungkin itu bisa rusak? Saya dengar Dr. Lee telah melakukan tes paternitas untuk banyak individu kaya. Dia adalah tokoh terkemuka di bidang medis di Longgua. Tepat sekali. Bisakah Dr. Lee dipertanyakan? Dia adalah dokter jenius termuda King Chen. Dia telah menyelamatkan tak terhitung nyawa. Jishan Shan, apakah kamu gila? Itu kamu. Kamu berkolusi dengan Chen Yi. Sengaja menjebakku kan? Kalian berdua sudah merencanakan ini sejak lama. Untuk menjebakku kan? Nona Ji, untuk tes paternitas semacam ini, awalnya saya tidak perlu datang. Anda berlutut dan memohon kepada saya. Menangis histeris. Mengatakan Anda tidak bisa mempercayai orang lain. Itulah mengapa saya melunak dan bergegas datang. Mengingat kualifikasi saya. Bagaimana mungkin saya berkolusi dengan orang lain untuk memasukkan hasil? Tepat sekali, Dr. Lee di King Chen sangat terkenal. Bagaimana mungkin dia berkolusi dengan siapapun? Saya pikir, ini disebut mengambil batu, hanya untuk menjatuhkannya di kaki sendiri. Saya tidak tahu di mana dia mendengar gosip bersikeras bahwa ketua Gu palsu. Di dunia ini, mungkinkah ada penampilan yang identik? Sidik jari yang identik? Dan juga identik hubungan darah antara dua orang. Jishan San, sandiwara ini harus berakhir sekarang. Karena identitas Xiao telah terbukti, maka tepati janji Anda dan serahkan saham grup Gu. Bagaimana kamu mengacaukan ini? Kamu bersumpah dengan sungguh-sungguh mengatakan Gu Jieyou palsu. Apa hasilnya? Dan kamu membuat keluar gaji kita. Selama bertahun-tahun ini, aku akhirnya berhasil mendapatkan saham-saham itu dan bertaruh dengan mereka.
Katakan apa yang harus kita lakukan sekarang. Ibu tolong percayai aku. Aku baru saja menerima kabar dari kakak laki-lakiku. Dia bilang Gu Jiayou yang asli. Sudah dia temukan. Wanita ini benar-benar seorang penipu. Cukup, kamu bereskan kekacauan yang kamu buat. Jika kamu berani menyebabkan bisnis keluarga Ji kita gagal, aku akan mengusirmu. Gu Xiao, kamu menjadi cukup berani. Sampai bisa melawan begitu lama. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, itu tidak akan berhasil. Aku akan memberimu pelajaran sekarang juga. Beraninya kamu mencakarku. Kamu punya nyali. Jiwan, jangan mendekat. Jiwan, apakah kamu sudah adil padaku? Selama bertahun-tahun ini, saya menelan harga diri saya di keluarga Anda. Takut keluargamu tidak senang. Takut kamu tidak senang. Dan hasilnya adalah, kamu terlibat dengan Xiang Huan Er. Kamu terlalu menilai tinggi dirimu sendiri kan? Jika kamu bukan keturunan keluarga gue, aku bahkan tidak akan melirikmu. Jadi, ketika kamu bilang kamu mencintaiku saat itu, dan bilang kamu akan melindungiku selamanya, semua itu palsu bukan? Tidak sepenuhnya. Bagaimanapun juga, kamu memang punya daya tarik. Aku menasihatimu, kembali dengan patuh dan bersaksi untukku, untuk mengusir penipu itu. Setelah aku mendapatkan aset keluarga gue, aku akan memperlakukanmu lebih baik. Mimpi saja. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Siapa itu? Apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak. Seseorang sepertimu, seorang pria yang memukul wanita, benar-benar tip bajingan, rusak di kalangan pria kami. Benar, selama kami ada di sini hari ini, kami tidak akan membiarkan Anda bertindak sembrono. Dari mana datangnya orang-orang gila ini? Aku menasihatimu untuk melepaskanku. Kalau tidak, kamu tidak akan berakhir baik. Saya tuan muda ini pasti akan menangani ini hari ini. Saya akan memberitahu Anda, apa itu pria sejati. Hei, berhenti. Jika kamu punya nyali, lepaskan maskermu. Mari kita hadapi dengan benar. Apakah Anda pikir saya bodoh? Jika saya melepas topeng saya, bukankah Anda akan tahu siapa saya? Tepat sekali. Bos kami berkata, dalam pekerjaan kami tidak boleh membiarkan orang melihat wajah kami. Kami sama sekali tidak boleh membiarkan orang tahu identitas asli kami. Dua badut menyedihkan, tikus diselokan, benar-benar menjijikan. Jika kamu punya nyali, lepaskan. Kamu tidak beranikan. Hari ini, saya akan melepasnya. Gawat. Sekarang kakak Rong membunuhku dengan omelan. Dasar bodoh. Mengapa Anda menyebut nama bos dengan lantang? Kakak Rong. Kamu adalah orangnya Li Yingrong. Katakan, di mana dia sekarang? Orang macam apa bos kita? Dia orang yang bisa kau temuin kapan saja. Bahkan bertanya tentang bos kami. Itu terlalu menilai diri sendiri. Sejak kami memulai pekerjaan ini, belum pernah ada yang melihat seperti apa rupa kakak Rong. Bodoh, kamu luar biasa saudaraku. Ini adalah pekerjaan pertama yang pernah kami lakukan. Saya ingin melihat siapa yang berani mengatakan, kami tidak cocok untuk pekerjaan ini. Kami akhirnya berhasil. Sekarang kakak Rong harus memberi kami hadiah yang bagus. Permisi, maaf mengganggu. Apa yang kamu lakukan di sini? Nona gue. Tuan muda Chen Yi yang menemukan kami. Dia bilang keluarga Ji punya niat buruk terhadap Anda, dan ingin mencelakakan Anda dan kakak Rong. Jadi kami datang. Kamu sudah tahu, aku bukan Li Yingrong lagi. Ya, Tuan muda Chen Yi memberitahu kami. Maaf tentang sebelumnya. Sasana tinju yang kami kelola sebelumnya tidak berjalan dengan baik. Jadi kami berpikir untuk pergi ke dark web untuk mencari jalan keluar. Kebetulan Ji Yuan menemukan kami dan meminta kami untuk menculik Anda. Tapi kami terlalu bodoh. Kami tidak hanya gagal menculik Anda. Kami keliru mengira kau kakak Rong. Dia sebenarnya sejak saat itu ingin membunuhku dan juga mencuri bisnis keluargaku. Saya benar-benar salah menilainya. Seseorang seperti Ji Yuan pantas dicabik-cabik. Nona gue, jangan terlalu sedih. Anda di masa depan, Anda pasti akan bertemu seseorang yang lebih baik. Nona gue, Tuan muda Chen Ji mungkin masih menunggu di ruang rapat. Tidak, kami akan mengantar Anda ke sana dulu. Tunggu, saya ingin membuat Jiwan, si bajingan itu, membayar harganya. Buat dia tidak pernah berani lagi untuk mengincar aset keluarga Gu kita. Terima kasih atas kerja keras Anda, Dr. Lee. Perjanjian pengalihan saham. Jangan ragu, tanda tangani dengan cepat. Tidak, aku tidak bisa. Shen Yi, kamu dan aku sama-sama tahu dengan jelas bahwa wanita ini pada dasarnya bukan Gu Jiayou. Trik apapun yang kamu lakukan, kamu tidak akan berhasil. Saya pikir Anda yang sedang bermain curang. Faktanya ada tepat di depan mata Anda. Masih mau menyangkalnya? Para pemegang saham yang terhormat. Wanita ini tanpa alasan apapun muncul di sini, memfitnah ketua Gu, dan sekarang ingin menghindari tanggung jawab. Apakah menurut Anda itu masuk akal? Ji Sanshan, Anda yang menyetujui taruhan ini. Sekarang Anda telah menjerumuskan Gu kami ke dalam kekacauan total, dan berpikir Anda bisa pergi begitu saja. Saya khawatir masalahnya tidak semudah itu. Benar, tanda tangani perjanjian pengalihan saham sebelum Anda pergi.
Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan pintu ini. Tepat sekali. Apakah Anda pikir orang-orang dari keluarga Gu kami mudah diintimidasi? Ji Shanshan segera tanda tangani untukku. Aku bukan pewaris grup Ji. Kamu harus menandatangani. Aku harus menunggu sampai kakak laki-lakuku kembali. Anda bukan pewarisnya. Mengapa Anda setuju begitu saja barusan? Sekarang saatnya untuk menandatangani. Sekarang Anda bilang Anda bukan pewarisnya. Ya, Anda pikir orang-orang dari keluarga Gu kami mudah diintimidasi bukan? Ji Shanshan segera tanda tangani. Dasar wanita, Anda hanya berpikir kami mudah diintimidasi. Saudara-saudara, hari ini kita harus membuatnya menandatangani dokumen ini. Tanda tangani, tanda tangani. Harus tanda tangan, harus tanda tangan. Apa yang kamu teriakan? Anakku adalah pewarisnya. Dia tidak ada di sini. Dokumen ini tidak bisa ditandatangani kalau begitu. Kalian semua mundur. Enya, dasar wanita tua, tanda tangani. Anda berani mendorong saya. Tanda tangani. Pewaris keluarga Ji ada di sini. Lihat baik-baik kalian semua. Ini adalah pewaris keluarga Ji Anda, Ji Yuan. Saya sudah menelanjanginya. Film was translated Jika Anda and masih ingin narrated melihatnya, by M Media. cepat tanda tangani perjanjian itu. Jika Anda tidak menandatangani kontrak, foto-foto itu akan diunggah secara daring. Maka semua orang akan tahu pewaris keluarga Ji Anda sebenarnya orang macam apa. Tidak, tolong jangan. Jangan sakiti anakku. Jangan unggah foto-fotonya. Kami akan tanda tangan. Kami akan tanda tangan segera. Ibu kita tidak bisa menandatangani ini. Jika ini ditandatangani, semua kerja keras keluarga Ji kita akan hancur. Kalau kita tak tanda tangan, bagaimana kakakmu? Kakak laki-lakimu sudah dewasa. Tidak pernah menderita kesulitan sedikit pun. Kita harus menyelamatkannya. Ibu, percayalah padaku. Kakak laki-laki sudah ditemukan. Gu Jiewu yang asli. Mereka takut kebenaran terbongkar. Jadi mereka sengaja mengedit foto-foto ini untuk menakut-nakuti kita. Kakak laki-laki mungkin akan segera kembali. Benar. Kamu bilang, bukankah kamu sengaja mencoba menakut-nakuti kami? Anakku sangat cakap. Bagaimana mungkin dia bisa ditangkap olehmu? Dan diambil foto-foto semacam itu? Lihat baik-baik. Ini langsung dari kamera asli. Jika Anda masih tidak percaya, saya punya video juga. Saya hanya tidak tahu apakah putra Anda mampu menanggung konsekuensinya. Ji Yuanku. Cukup. Anda tanda tangani perjanjian itu, dan saya secara alami akan melepaskan Ji Yuan. Ibu kita tidak bisa tanda tangan. Jika kamu menandatanganinya, keluarga Ji akan benar-benar tamat. Ini semua karena kamu beban. Jika kamu tidak membuat taruhan itu dengan mereka, mengapa kita sekarang harus menyerahkan semua saham kita? Setelah bertahun-tahun ini, aku tidak tahu di mana kamu menaruh semua pendidikanmu. Kau tak bisa urus masalah kecil ini. Benar, Kak? Bisa kau lebih serius dengan yang kau lakukan? Lain kali sebelum Anda memikirkan semuanya, bisakah Anda melanjutkan? Anda telah menyebabkan semua orang, semuanya sangat malu. Aku melakukan semua ini untuk keluarga Ji. Apakah begini caramu melihatku? Cukup. Kau harus segera temui kakakmu. Diselamatkan. Baiklah, ikutlah dengan kami. Semuanya. Si Yao sekarang memiliki 90% saham grup Gu. Sudah sepantasnya dia menjadi ketua grup Gu. Itu benar. Selanjutnya giliran saya untuk memimpin semua orang, untuk meluncurkan yang baru bagi Cetak Biru Bisnis Grup Gu. Kita bertemu lagi. Apa yang Anda inginkan? Anda baru saja menandatangani perjanjian itu. Anda bukan lagi pemegang saham grup Gu. Silakan pergi. Bagaimana perjanjian itu ditandatangani? Apakah kamu tidak sadar? Jika bukan karena tindakan tidak tahu malu kalian, menculik kakak laki-lakiku, bagaimana mungkin kami menandatangani perjanjian itu? Saham grup Gu diperoleh secara ilegal oleh Anda. Saya hanya meminta Anda untuk mengembalikannya, itu saja. Apa yang kamu bicarakan? Gu Xiao adalah istriku. Asetnya tentu saja adalah asetku. Apa maksudmu dengan diperoleh secara ilegal? Sebaliknya kamu yang punya niat jahat, menemukan ini dari entah di mana. Si palsu ini dari awal sampai akhir, dan ingin dia mewarisi grup Gu. Bermimpilah. Saya Gu Xiao.
Apa kamu benar-benar berpikir aku bodoh? Gu Xiao berbohong, bersembunyi di ruang tunggu itu. Jika bukan, karena kamu Li Yingrong dan para bawahan itu yang membuat masalah, aku pasti sudah menyeretnya ke sini sejak lama untuk mengungkap identitas aslimu. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Apa yang aku inginkan? Itu mudah. Kembalikan 40% saham yang sebelumnya milik grup Ji kami dan jual 50% saham yang dipegang Gu Xiao kepadaku seharga 1. Ambisi Anda cukup besar. Kalau aku tak memberikannya padamu, apa yang bisa Anda lakukan? Kamu tidak akan menjual. Maka kalian berdua tidak akan diizinkan pergi. Serang mereka. Apakah Anda baik-baik saja? Hati-hati. Kakak Rong, bertahanlah Kakak Rong. The film was Kakak Rong, translated tolong jangan and mati. narrated Kakak by Rong. M Media. Baiklah anggota keluarga, tolong berhenti di sini. Ruang operasi. Tekanan darah. 100-180. Ada apa? Meskipun operasinya berhasil, pasien sebelumnya menderita trauma parah di kepala. Dia belum pulih. Dan sekarang dia Apa yang akan terjadi selanjutnya? mungkin tidak akan pernah bangun menjadi orang vegetatif. Apakah Anda tahu cara berpraktik kedokteran? Kakak Rong sehat sekali. Bagaimana mungkin dia menjadi vegetatif? Tepat sekali, Anda adalah dokter yang tidak kompeten. Jika Anda tidak memberi kami penjelasan hari ini, jangan berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Benar. Anda segera pergi dan periksa dia secara menyeluruh lagi untuk saya. Anda pasti telah membuat kesalahan. Tuan-tuan harap tenang. Sekarang, Semuanya diam. Yingrong sudah dalam keadaan seperti ini. Tidak bisakah kalian diam saja? Kakak Rong, bagaimana dia bisa membiarkan seseorang memecahkan tengkoraknya? Anda tahu dia biasanya yang paling berani dan paling sengit. Bagaimana bisa saat kami berdua tidak ada, dia membiarkan dirinya berakhir seperti ini? Katakan padaku. Kakak Rong tidak bisa mati begitu saja kan? Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Kakak Rong orang baik, surga lindungi dia. Dia pasti akan baik-baik saja. Ketika dia bangun, mungkin dia bisa memulihkan ingatannya dan mengenali kita. Bukankah ini karena aku khawatir? Tentu saja aku percaya pada bos. Dia pasti akan baik-baik saja. Kamar rumah sakit Li Yingrong. Yingrong. Kami mengusir semua anggota keluarga Ji. Tidak ada yang akan menindasmu lagi. Cepat bangun. Benar. Bukankah Anda ingin pergi ke tepi laut? Setelah Anda sembuh, saya akan membawa Anda ke sana. Aku akan menemanimu dalam apapun. Tolong cepat bangun ya. Sebenarnya, saya tahu dia bukan Anda sejak lama. Tetapi pada saat itu, saya tidak punya kabar tentang Anda. Dan saya takut grup Gu akan jatuh ke tangan keluarga Ji. Aku biarkan dia menyamar jadi kau. Apakah kamu masih ingat foto ini? Ketika kita masih kecil, kamu selalu seperti seorang kakak laki-laki yang melindungiku. Tentu saja saya ingat. Saat itu, Anda seperti kelinci kecil yang ketakutan, bersembunyi di balik orang lain. Ketika ketua Gu sibuk dengan pekerjaan, Anda sendirian di halaman. Saat itu, saya tidak memikirkan apapun. Saya hanya ingin melindungi Anda. Hanya saja. Tidak, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Aku dibully di SMP. Jika kamu tidak sengaja pindah ke sekolah yang sama denganku, saya mungkin tidak akan bertahan sampai hari ini. Sebenarnya saya sangat menyesal. Tidak kuliah di universitas yang sama dengan Anda. Dengan begitu, Ji Yuan tidak akan menindas saya. Semua ini bukan salahmu. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Akulah yang percaya kata-kata manis Ji Yuan dan bertahan secara membabi buta yang menyebabkan hasil hari ini. Semua ini adalah perbuatanku sendiri. Jangan khawatir, saya sudah kembali sekarang. Saya pasti akan melindungi Anda. Takkan biarkan siapapun menindasmu lagi. Bagaimana dengan Li Yingrong? Li Yingrong adalah orang yang sangat baik.
Dia tidak akan bergantung pada keluarga Gu. Ketika dia bangun, kita hanya akan menjelaskannya padanya. Dan itu akan cukup. Bukan itu maksudku. Saya berbicara tentang hatimu. Tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar menyukaiku? The film was translated and narrated by M. Media. Sebenarnya, saya juga tidak tahu sejak kapan. Saya hanya benar-benar ingin melindungi Anda. Melihat Anda ditindas oleh orang lain, saya menjadi sangat marah. Saya ingin menjaga Anda dengan baik. Itu benar. Kamu terhadapku hanyalah seorang kakak laki-laki yang melindungi adik perempuannya, hanya itu. Kamu hanya terbiasa bersikap baik padaku. Ini bukan cinta sejati. Kak Chen Yi, saya lihat tadi malam, kamu tinggal bersama Kak In Rong sepanjang malam. Selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihatmu begitu cemas terhadap satu orang. Tidak, saat itu saya hanya khawatir sesaat. Apakah kamu masih ingat ketika Jiwan dan saya pertama kali bersama? Saya pergi menemuimu. Saya bertanya padamu, jika saya punya seseorang yang saya suka, akan melakukannya secara terbuka. Kamu bilang kamu akan memberkatiku. Saya tidak tahu Ji Yuan adalah orang seperti itu saat itu. Jika saya tahu, saya pasti akan menghentikan Anda. Bagaimana jika itu orang lain? Bagaimana jika itu seseorang yang sangat baik padaku? Apakah kamu masih akan menghentikanku? Saya akan memberkati Anda. Tepat sekali. Ini adalah perlindungan. Seorang kakak laki-laki untuk adik perempuannya, kan? Ini bukan cinta sejati. Cinta sejati tidak akan membiarkan dia bersama orang lain. Saya hanya ingin menjaga Anda. Selama Anda bahagia, saya bersedia melakukan apa saja. Lalu bagaimana dengan Li Yingrong? Jika dia punya seseorang yang dia suka, apakah kamu akan memberkatinya? Kak Chen Yi, jangan khawatir. Selama ini, saya hanya pernah menganggapmu sebagai seorang kakak laki-laki. Di hatiku, kamu lebih penting daripada ayahku sendiri. Itu sebabnya saya berharap kamu bahagia. Mungkinkah saya benar-benar menyukai Li Yingrong? Chen Yi, cinta harus diungkapkan dengan berani. Mungkin kamu sendiri sudah jatuh cinta padanya, tetapi kamu tidak menyadarinya. Chen Yi, cepat datang. Dokter. Bagaimana situasinya? Tidak bagus. Pasien kehilangan terlalu banyak darah. Pupil mata sudah mulai melebar. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Kita harus operasi segera hentikan pendarahan. Pasien kehilangan terlalu banyak darah dan membutuhkan transfusi darah. Mohon persiapkan diri Anda. Ambil milik saya. Apa golongan darah Anda? Saya bergolongan darah. Pasien bergolongan darah O. Golongan darah Anda tidak cocok. Ambil darahku saja. Saya golongan darah O. Ayah, sekretaris itu telah melihatmu. Jadi kenapa? Selain itu, jus mangga itu dibawa masuk oleh sekretaris. Apa hubungannya dengan kita? Benar, Kakak. Sekretaris itu sudah diurus tuntas. Yakinlah saat aku menangani masalah. Aku sudah mengirimnya ke luar negeri sejak lama. Aku jamin. Dia tidak akan pernah kembali ke King Chang seumur hidup ini. Tapi Chen Yi memiliki pengaruh yang cukup besar. Di luar negeri juga. Kita harus berhati-hati. Kenapa kita tak cari kesempatan hadapi dia? Aku pikir kalian semua hanya terlalu khawatir. Sudah berapa lama ini? Apa yang perlu ditakutkan? Aku jamin sama sekali tidak ada yang tahu. Tapi bagaimana jika mereka melakukannya? Baiklah, keluarga Gu sekarang sudah menjadi milik kita. Keluarga Chen saja tidak perlu dikhawatirkan. Bahkan jika kita ketahuan, kita tidak takut. Saya sudah menerima berita terbaru. Nyonya Xiaowan, wanita terkaya di King Cheng, telah mentransfer seluruh warisannya.
kepada putri tunggalnya. Begitu kita terhubung dengan jalur ini, lupakan saja keluarga gue. Bahkan seluruh King Cheng tidak akan saya pandang. Itu luar biasa. Jika kita bisa mendapatkan dukungan dari korporasi misterius ini, bagi kita, itu adalah kesempatan langka. Ayahmu paling bijak pikirkan segalanya. Ini semua salahku. Seandainya saja aku tidak menikahi Jiwan, ayah juga tidak akan meninggal. CEO ini bukan salahmu. Yakinlah, aku pasti akan menemukan sekretaris Li untuk membalaskan dendam ketua. Nona Li Yingrom, ibumu Nyonya Xiaowen, meninggalkanmu. Kekayaan yang sangat besar. Anda harus menunggu sampai Anda berusia 30 tahun agar diumumkan. Hari ini tepat ulang tahun Anda yang ke-30. Bolehkah saya bertanya, kapan Anda akan bersedia? Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Ketua Xiao melahirkan sepasang anak kembar saat itu. Jika arwah Ketua Xiao mengawasi kita, melihat kalian para saudari bersatu kembali, dia pasti sangat terhibur. Jadi ibuku adalah orang terkaya di King Cheng. Mengapa dia membohongiku bertahun-tahun? Dulu Ketua Xiao mengira Ketua Gui telah meninggalkannya. Jadi dia menjadi putus asa dan pergi bersamamu. Dia tidak ingin memiliki kontak lebih lanjut dengan keluarga Gue. Jadi dia hidup tanpa nama sejak saat itu. Untungnya, semua salah paham sudah selesai. Namun para penjahat di keluarga Ji itu, aku harus membuat mereka membayar harganya. Apa yang ingin kamu lakukan? Kalau begitu aku perlu merepotkan asisten Xiao dengan satu hal. Tuan Ji, kami akan mengadakan di Hotel King Hai upacara warisan untuk Putri Ketua Xiao. Besok, kami berharap Anda akan hadir. Ketua Xiao dari grup Xiao. The film was translated Ya benar, kartu and undangan ini narrated by disiapkan Ann secara Media. pribadi oleh Putri Ketua Xiao. Untuk Anda, dia juga secara khusus menginstruksikan bahwa itu harus diserahkan ke tangan Tuan Ji. Dipersiapkan secara pribadi oleh Putri Ketua Xiao. Ini sungguh terlalu baik darinya. Wajah grup show harus kita hormati. Bagaimanapun juga, kamu secara pribadi datang mengunjungi kami. Bagaimana mungkin kami tidak pergi? Yakinlah, kami pasti akan tiba tepat waktu besok. Kalau begitu saya permisi dulu. Selamat tinggal. Lihatlah kartu undangan ini, bahkan memiliki pinggiran emas. Betapa megahnya, betapa anggunnya. Sungguh layak menjadi putraku, sampai dapat dukungan dari orang terkaya. Kakak, kamu benar-benar tidak adil. Kamu tahu orang terkaya itu. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Jika saya tahu ini lebih awal, mengapa kamu harus menikahi Gu Xiao? Kamu seharusnya langsung menikahi orang terkaya itu. Maka keluarga kita, bukankah kita akan bergelimang uang? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku baru saja bertemu dengannya. Kami bertukar beberapa kata. Aku tidak menyangka bahwa dia akan memiliki niat seperti itu terhadapku. Kakak, kapan kamu bertemu Putri Ketua Xiao? Mengapa saya tidak tahu tentang ini? Kamu berada di luar negeri sepanjang tahun. Bagaimana mungkin kamu tahu? Kapan Anda bertemu dengannya? Bagaimana dia mengirim seseorang untuk mengantarkan undangan kepada Anda? Bukan begitu kan? Kamu mengacaukan segalanya terakhir kali. Dan saya bahkan tidak memarahimu. Sekarang kamu mempertanyakan kakakmu? Bukan itu maksud saya. Lalu apa maksudmu? Baiklah, hentikan pertengkaran ini. Saya bermaksud gunakan hubungan dengan teman lama untuk membuatmu hadir. Siapa sangka Ji Yuan sudah mengenal mereka. Kalau begitu kamu harus hadir tepat waktu. Adapun saya ayahmu secara publik. Saya masih memulihkan diri di Haigul. Saya tidak pantas tampil di depan umum. Jangan khawatir ayam. Kali ini, aku pasti akan memanfaatkan kesempatan ini dan menjalin hubungan baik dengan grup show. Gu Xiao. Jangan pikir keluarga Chen mendukungmu. Kau menjadi istimewa. Kali ini, aku harus menghancurkanmu di bawah kakiku. Aku ingin Chen Yi dan kau berlutut dan meminta maaf padaku. Katakan padaku, apakah Ji Yuan akan datang? Jangan khawatir. Aku secara khusus meminta asisten Xiao untuk mengirim undangan kepada Ji Yuan. Kepribadiannya sombong dan materialistis. Dia pasti akan datang untuk pamer. Selain itu, ini adalah satu-satunya kesempatan milik keluarga Ji. Baiklah, mari kita masuk dulu. Bukankah ini ketua Gu Xiao? Sungguh kebetulan. Kita bertemu lagi. Gu Jiayao, mengapa kamu bergaul dengan penipu ini? Apakah The kamu film lupa was bahwa dia meniru translated dirimu, and menyebabkan narrated keributan by di Ann rapat pemegang Media. saham? Dia bukan penipu. Dia adalah adikku, Li Yingrong. Li Yingrong. Jadi kau adalah Li Yingrong. Aku akhirnya melihat wajah aslimu. Jadi,
Kau selama ini bersembunyi di sisiku. Kalian berdua bersaudara. Sungguh perencana yang hebat. Kami tidak bisa dibandingkan denganmu. Hari ini aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Kami di sini untuk menghadiri perjamuan grup show. Sebaiknya kau pergi ke tempat yang dingin dan tetap di sana. Sungguh kebetulan. Kami juga di sini untuk perjamuan. Hanya denganmu saja. Ya, lihat betapa lusuhnya penampilanmu. Dan kau berani menghadiri perjamuan? Apa kau bahkan punya undangan? Tentu saja aku tahu. Jika ingin memasukkan, buat terlihat meyakinkan. Kamu bahkan membuatnya berwarna emas. Betapa noraknya kamu? Beberapa orang. Memang hanya gengsi kosong. Mereka tidak tahu bentuk undangan. Belum mengetahuinya. Mereka mencoba menipu kita. Betapa tidak tahu malunya. Gu Jiayao, cepat bawa adikmu yang bodoh kembali ke rumah. Jangan mempermalukan keluarga Gu. Bagaimana kamu begitu yakin? Undangan ini palsu. Karena ini adalah yang asli. Sejujurnya padamu, undangan ini, asisten show secara pribadi, mengantarkannya ke rumahku kemarin. Dibandingkan dengan yang palsu milikmu, sama sekali tidak sebanding. Milikku adalah undangan VIP. Tentu saja mereka tidak tingkat. Li Yingrong, apa kau sudah gila? Jangan mengandalkan fakta bahwa keluarga Chen mendukungmu. Berpikir kau bisa bertindak sembarangan. Aku memberitahumu, di Kinceng keluarga Chen peringkat ketiga. Grup Xiao kekuatan sesungguhnya. Grup Xiao menghancurkanmu. Sama seperti menghancurkan seekor semut. Kakak, mereka telah bersusah payah mencoba untuk masuk ke perjamuan ini. Mengapa kita tidak membawa mereka masuk saja? Untuk memperluas wawasan mereka. Baiklah. Gu Yao. Kita pernah menjadi suami istri. Aku sedang senang hari ini. Aku akan menerimamu. Gu Yao. Nanti ketika kau melihat orang terkaya itu, aku benar-benar harus membuatmu berlutut dan memohon padaku. Ji Yuan, aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu. Ayah jangan khawatir. Kami pasti akan membalaskan dendammu. Bukankah itu Tuan Muda Ji? Saya dengar Tuan Muda Ji muda dan menjanjikan. Melihat adalah percaya. Tuan Muda Ji masih dibantu asisten show, mengundang sendiri. Ketika kita bertemu orang terkaya itu nanti, tolong Tuan Muda Ji, berikan kata-kata yang baik untuk kami. Aku tidak pantas. Hari ini, tokoh berpengaruh Kincen berkumpul. Ji Yuan mengusulkan bersulang untuk semua. Harap semua lebih banyak bekerja sama di masa depan, dan saling mendukung. Saya minum dulu sebagai tanda hormat. Aku benar-benar tidak tahan. Dengan wajah sombong, seperti orang rendahan yang berhasil Ji Yuan. Aku ingin memberitahunya sekarang, identitasku, dan menampar wajahnya dengan keras. Tunggu sebentar lagi. Orang-orangku sudah pergi mencari sekretaris itu. Setelah aku mendapatkan bukti kriminal mereka, aku akan mengirim keluarga Ji ke penjara. Semuanya, hari ini, saya juga ingin memperkenalkan seseorang kepada semua. Orang ini adalah mantan istri saya, Gu Yao. Mungkin kalian semua tidak tahu. Gu Yao adalah putri tidak sah Gu Changjin. Dia jatuh cinta padaku pada pandangan pertama, terus mengejarku lama, dan memaksaku menikahinya. Aku menikahinya karena kelemahan sesaat. Dia bersekongkol dengan saudara perempuannya untuk mencelakaiku. Nilailah sendiri. Ji Yuan omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak bicara omong kosong. Wanita ini berselingkuh dengan tuan muda grup Chen, Chen Yi, bertukar identitas dengan saudara perempuannya, memaksaku menyerahkan. Sudah susah payah didapat keluarga Ji. Dengan susah payah merencanakan jalannya, posisi ketua keluarga gue. Dan itu bahkan mengakibatkan kematian. Serius, mungkinkah ini yang baru-baru ini dirumorkan secara luas? Ketua yang kejam itu. Tepat sekali. Dia bahkan menginstruksikan para peneliti untuk menggunakan bahan murah yang mengakibatkan ledakan besar. Omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini? Jelas kamu yang berselingkuh dengan iparmu sendiri. Mencuri aset keluarga Gu. Dan sekarang kamu masih memfitnah Xiao.
Kau bilang aku berselingkuh dengan iparku? Mana buktinya? Aku pikir ini hanyalah rencana jahat yang dirancang oleh kalian berdua bersaudara. Mungkin semua orang tidak tahu tetapi Li Yingrong hanyalah preman jalanan. Apa kau pikir? Kata-kata seorang gangster kecil dapat dipercaya? Lalu bagaimana denganku? Apakah kata-kataku dapat dipercaya? Cukup. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu Chen Yi telah mengikuti Gu Xiao seperti bayangan sejak kecil? Saya lihat kalian semua sama saja. Hina dan keji. Tak satu pun dari kalian tahu betapa mampunya mantan menantu perempuan saya. Setelah dia menikahi putra saya, dia selalu gelisah, begadang semalaman. Memiliki hubungan ambigu dengan banyak pria. Yang kami tahu hanyalah dia pergi keluar. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Dasar wanita tua sialan. Bicara omong kosong. Aku akan memukulmu sampai mati. Kamu berani memukulku juga? Semuanya lihat. Ini adalah orang barbar yang tidak beradab. Cepat menggunakan kekerasan. Ji Yuan, saya menikah dengan keluarga ini. Memang sial 8 generasi. Sedikit ketidaksabaran merusak rencana besar. Baiklah. Wanita tua. Melakukan begitu banyak perbuatan jahat. Hati-hati dengan pembalasan. Saya katakan kepada kalian semua, berhenti melontarkan komentar sarkastik. Kakak laki-laki saya sudah menarik perhatian orang terkaya. Keluarga Jikame dan orang terkaya akan segera menjadi satu keluarga. Ketika itu terjadi, saya ingin Anda dan grup Chen menghilang bersama. Apa yang kamu katakan? Orang terkaya memperhatikannya. Apa yang kamu impikan? Li Yingrong. Orang sepertimu yang belum pernah melihat dunia, fakta bahwa aku membiarkanmu masuk sudah merupakan belas kasihanku yang terbesar. Gu Xiao. Sekarang, kau tidak menyesal meninggalkanku kan? Aku benci. Aku sungguh. Aku pernah melihat orang tidak tahu malu. Tapi aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Kulitmu lebih tebal dari tembok kota. Aku memberitahumu. Xiao meninggalkan bajingan sepertimu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Gu Xiao, adikmu, berbicara padaku seperti ini, dan kau bahkan tidak menghentikannya? Inikah kualitas keluarga Gumu? Ji Yuan, adikku benar. Kamu hanyalah sampah masyarakat. Kau. Aku tahu. Gu Xiao, apa Anda belum dengar? Orang terkaya menyukaiku. Apa Anda cemburu? Tidak apa-apa. Bagaimanapun kita pernah menjadi suami istri selama beberapa tahun. Jika Anda merasa tidak bisa hidup tanpaku, Anda bisa kembali dan menjadi simpananku. Jangan khawatir, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Ji Yuan, kamu tidak tahu malu. Ji Yuan, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Dan orang terkaya menyukaimu. Kenapa kamu tidak bilang? Ratu menyukaimu. Kamu akan mengatakan apa saja. Li Yingrong, jaga mulutmu. Siapa di sini yang tidak tahu bahwa keluarga Ji kita diundang secara khusus oleh asisten Xiao? Jika Anda menyinggung keluarga Xiao, tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos. Orang terkaya menyukaimu. Apakah kamu bercermin biasanya? Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu tahu orang terkaya tidak menyukai putra saya? Apakah kamu orang terkaya atau The film semacamnya? was translated Tentu and saja aku tahu. narrated by M Media. Karena aku adalah orang terkaya. Kakak aku tidak salah dengarkah? Dia mengatakan dia orang terkaya. Hanya kamu, siapa tahu. Selokan gunung miskin mana? Kamu keluar dari. Kamu benar-benar berani menyebut dirimu orang terkaya. Itu benar-benar lucu. Silakan tertawa. Keluarga kecil sepertimu tentu saja tidak punya wawasan. Kamu punya banyak keberanian. Keluarga Jikame di Qingchen juga merupakan sosok yang dihormati. Beraninya kamu berbicara kepada kami seperti itu? Lupakan tentang keluarga Jimu. Semua orang di sini digabungkan. Aku bahkan tidak peduli pada mereka. Tidak buruk. Kamu berakting sangat baik. Seseorang yang tidak tahu mungkin mengira kamu orang terkaya. Hei, katakan padaku, untuk penampilan hari ini, berapa lama Anda diam-diam berlatih di rumah? Anda benar-benar berusaha keras. Gu Jiayao, adikmu gila. Cepat bawa dia pergi. Ketika orang terkaya tiba nanti, seluruh keluargamu akan tamat. Yang tamat adalah kamu kan? Aku memberitahumu, kakakku benar. Dia adalah tuan rumah perjamuan ini. Pewaris tunggal grup Seo. Gu Xiao, jangan pikir hanya karena keluarga Chen mendukung Anda. Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan dan melontarkan omong kosong.
Saya khawatir Anda masih tidak tahu status orang terkaya King Cheng. Hanya dengan satu perintah darinya, seluruh King Cheng harus berlutut. Saya sarankan Anda membawanya dan segera pergi. Jika tidak, jika Anda membuatnya marah, Anda dan keluarga Chen akan lenyap di telan bumi. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu seharusnya masih mengkhawatirkan dirimu sendiri. Shan Ye, saya menasihati Anda untuk tidak terlibat dengan kedua orang itu. Itu tidak akan menguntungkan keluarga Chen Anda. Apa hubungannya denganmu? Gu Jiao, aku benar-benar tidak menyangka bahwa demi memenangkan kembali hatiku, kakaknya pura-pura jadi orang terkaya. Tapi metode ini terlalu kasar. Jika Anda ingin memenangkan kembali hatiku, tunjukkanlah ketulusan. Siapa yang mau rebut dia lagi? Aku lebih baik membunuhmu dengan pisau. Berhentilah bersikap keras kepala. Anda baru saja melihat bahwa orang terkaya menyukai saya dan memblokir saya di pintu masuk untuk mendapatkan perhatian saya, Kal. Bisakah kamu berhenti bersikap begitu narsis? Kami datang ke sini untuk menghadiri perjamuan. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Menghadiri perjamuan, Anda bahkan tidak punya undangan. Jika saya tidak membawa Anda masuk, Anda pasti masih menunggu di luar. Apa maksudmu dengan kamu yang membawa kami masuk? Kami punya undangan kami sendiri. Jika kamu tidak membuat keributan di luar, kami pasti sudah masuk sejak lama. Cukup. Karena kamu sudah di dalam, berhentilah bersikap keras kepala. Jika kakak laki-laki saya tidak berhati lembut, tidak mau melihatmu dihalangi di pintu. Jika itu terserah saya sudah akan mengusirmu sejak lama. Beberapa orang memang tidak tahu berterima kasih. Jelas, mereka memanfaatkan nama baik putra saya. Tetapi kemudian segera melupakan segalanya sepenuhnya. Orang tak tahu terima kasih. Kamu mencuri aset keluarga Gu. Dan kamu masih di sini melantarkan komentar sinis. Tidak tahu malu. Gu Qiao, jangan membuat diri Anda terdengar begitu muluk. Apakah Anda pikir keluarga Ji saya, aset yang sedikit, akan peduli dengan milik keluarga Gu Anda? Jika paman Anda tidak meninggalkan surat kuasa yang bersikeras agar ayah saya mewarisi, apakah Anda pikir keluarga Gu Anda dibandingkan dengan orang terkaya akan sebanding dengan saya? Berusaha keras seperti ini? Tepat sekali, sangat dicari. Dia benar-benar berpikir dia berdasarkan hubungan dengan putraku dan orang terkaya. Mengapa kami harus mendambakan sampah dari grup Gu milikmu itu? Kamu berbicara seolah-olah uang orang terkaya milik keluargamu, uang orang terkaya. Meskipun itu bukan milik kami sekarang, itu akan menjadi milik kami di masa depan. Bagaimanapun putri orang terkaya sangat mencintai saudara laki-laki saya dan tidak akan menikahi siapapun selain dia. Aku telah memperhatikan semua orang di keluarga Jingu terlalu percaya diri. Awalnya, aku pikir hanya dia yang seperti ini. Tapi aku tidak menyangka kamu bahkan lebih buruk. Siapa yang kau sebut terlalu percaya diri? Orang udik. Dalam hidup ini, kau tidak akan pernah bisa memasuki kalangan atas King Cheng. Kau hanya bisa menjalani hidupmu tanpa martabat. Hidup atas belas kasihan orang lain. Kamu pasti membicarakan dirimu sendiri. Lihat dirimu, memakai pakaian mewah dari atas sampai bawah. Tapi itu sebenarnya tidak bisa menyembunyikan kekejian batinmu. Tidak tahu malu. Kau, lupakan saja. Saya tidak sudi berbicara dengan orang sepertimu. Seseorang sepertimu, preman kecil dari daerah kumuh. Ngomong sama kamu, aku merasa merendahkan diri. Apakah aku berbicara denganmu? Akulah yang merasa di bawah martabatku. Kamu wanita yang penuh rencana jahat. Hanya melihatmu saja membuatku muak. Baiklah Gu Jiao, kau sengaja membawa adikmu ke sini untuk mengacaukan pesta bukan? Gu Jiao, apakah kau tahu hari apa? Hari ini adalah upacara pewarisan orang terkaya. Kau mengacaukan pesta seperti ini. Kamu mau menggulingkan semuanya. Yang menyusup ke pesta. Jelas itu kamu bukan? Apa kamu pikir aku tidak tahu? Apa yang kamu rencanakan? Seluruh keluargamu hanya ingin menempel pada orang terkaya dan menguras darahnya. Gu Qiao, Anda boleh makan sembarangan, tapi jaga ucapan Anda. Apa? Kamu berani melakukannya, tapi tak berani mengaku. Jika kamu berani mengakuinya, aku masih akan menghormatimu sebagai seorang pria. Anda diam. Semuanya sandiwara ini. Kalian semua sudah cukup melihatnya bukan? Saya menyarankanmu, cepatlah dan segera pergi dari sini. Sebaiknya kamu keluar sekarang juga. Jika tidak ketika penjaga keamanan tiba nanti, situasinya tidak akan terlihat baik. Sayang sekali. Aku adalah tuan rumah perjamuan ini. Tidak ada yang bisa membuatku pergi. Jika keluargamu tidak ingin tinggal di sini, aku bisa meminta petugas keamanan mengawalmu keluar. Baiklah. Anda kecanduan berakting sekarang ya, dasar bodoh yang ceroboh. Jika Anda adalah orang terkaya, saya akan menjadi Tuhan yang Maha Kuasa. Baiklah. Apakah kamu berani bertaruh? Jika aku adalah orang terkaya, kamu akan mengakui kejahatanmu di depan semua orang dan kemudian membawa seluruh keluargamu dan sepenuhnya keluar dari King Cheng. Baiklah, saya terima taruhan itu dengan Anda.
Saya akan sekarang menelepon asisten show dan mengungkap warna asli Anda. Silakan, aku akan menunggu. Panggil dia. Li Yingrong, apakah kau pikir kau masih beruntung begitu? Jika kau berpura-pura menjadi putri tidak sah dari perusahaan kecil, saya mungkin masih percaya padamu. Tetapi kau seharusnya tidak berpura-pura menjadi orang terkaya. Beberapa orang selalu berpegangan pada sepotong fantasi yang tidak realistis, hanya untuk memuaskan kesombongan kosong mereka itu. Terlalu dini bagimu untuk mengatakan hal-hal seperti itu sekarang. Hati-hati jangan sampai kamu menyesalinya nanti. Saya tidak tahu apa yang salah dengan orang-orang ini. Akhir-akhir ini, jika kau menderita histeria, cepatlah berobat, menjadi gila di sini. Saya pikir mereka bangkrut. Datang buat malu diri. Luar biasa, sungguh luar biasa. Aku benar-benar ingin melihat. Setelah kamu mengetahui kebenarannya nanti, ekspresi seperti apa yang akan kalian semua miliki. Kau orang bodoh yang ceroboh. Tunggu saja. Keributan apa ini? Asisten show, Anda akhirnya tiba. Asisten show, Anda akhirnya di sini. Seseorang baru saja membuat masalah. Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. Li Yingrong, awalnya aku bermaksud membiarkanmu hidup lebih lama. The Tak film kusangka was kamu sial. translated and Asisten narrated Jia by tiba M begitu Media. cepat. Akhirmu sudah dekat. Kalau begitu mari kita lihat baik-baik. Akhir, siapa yang benar-benar mendekat? Asisten show. Saya mengundang kalian semua ke sini. Bukan untuk kalian datang dan membuat masalah. Ya. Asisten Yang, Anda salah paham. Kami tidak membuat masalah. Kami hanya membantu Anda mendidik beberapa orang jahat. Kami ceroboh barusan dan membiarkan beberapa lalat masuk. Kami akan segera mengusir mereka. Li Yingrong, apakah kau belum melihat asisten Xia telah tiba? Mengapa kau tidak segera pergi? Mengapa aku harus pergi? Jika kau tidak pergi sekarang, nanti kalau orang terkaya menuduh, tidak ada satupun dari kalian yang akan bisa pergi. Aku tidak berpikir orang terkaya akan menyalahkan kami. Sebaliknya kamulah yang seharusnya mengkhawatirkan diri sendiri. Gui Xiao, cepat nasihati kakakmu. Jika dia terus bertingkah gila seperti ini dan menyinggung grup show, saya tidak akan bisa melindungi Anda. Siapa yang butuh perlindunganmu? Berhentilah bersikap munafik di sini. Gui Xiao, jangan tidak tahu berterima kasih. Saya memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak menghargainya. Jangan salahkan saya kalau begitu. Asisten Xiao, saya benar-benar minta maaf. Mantan istri saya ini, dia tidak setia, dan saya mengusirnya dari rumah. Tapi dia tidak mau menerimanya, dan ingin membalas dendam pada saya, mengandalkan dukungan grup Chen. Dia membawa saudara perempuannya ke sini, ke aula perjamuan megah ini. Dia juga mengucapkan kata-kata yang sangat tidak sopan kepada ketua show. Benar-benar sombong. Saya mengusulkan, mulai hari ini, grup Chen sepenuhnya masuk daftar hitam untuk dijadikan pelajaran bagi yang lain. Tepat sekali. Orang-orang seperti mereka yang tidak menghormati grup Xiao berulang kali memprovokasi kami dengan kata-kata mereka. Bahkan menganggap banyak pejabat cincang sampah harus dihukum berat untuk dijadikan peringatan bagi orang lain. Benar, asisten Yang, mereka harus diberi pelajaran. Anda benar-benar telah membuat saya menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Asisten Xiao, Anda terlalu memuji kami. Yakinlah menghadapi orang picik seperti itu. Tak perlu kamu turun tangan sendiri. Beri saya sedikit waktu saja. Seketika, saya akan menyingkirkan mereka. Siapa yang Anda coba singkirkan? Tentu saja saya menyingkirkan Gu Xiao dan saudara perempuannya yang tidak berguna. Saya pikir yang seharusnya disingkirkan adalah kalian semua, tidak asisten show. Apa yang Anda katakan? Mengapa saya tidak bisa mengerti apa-apa? Asisten Yang, apakah kami mungkin melakukan sesuatu yang membuatmu tidak senang? Beritahu kami dan kami akan berubah. Mengapa Anda begitu marah? Benar, bahkan jika Gu Jiao pernah menikah dengan keluarga kami sebelumnya. Tetapi itu semua sudah berlalu. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Lihatlah keluarga ini. Kecepatan mereka berubah muka lebih cepat daripada membalik halaman. Sungguh menjijikan. Li Yingrong, jangan keterlaluan. Di depan asisten Jia, kau masih berani lancang. Li Yingrong, tadi Anda menyemburkan omong kosong di sini. Kata-kata gila yang Anda ucapkan itu, keluarga Ji kami berjiwa besar. Dan kami membiarkannya berlalu. Tapi sekarang asisten show ada di sini. Jika Anda masih berani berbicara omong kosong dan tidak menghormati asisten show, maka Anda tunggu saja saya. Gu Xiao, tidak bisakah Anda mengendalikan saudara perempuan Anda? Apakah Anda bersikeras membawa bencana pada keluarga Anda?
Sebelum Anda merasa puas, asisten show, apakah Anda melihat itu? Orang tercela seperti ini. Anda harus dengan benar menangani mereka. Berbicara tidak sopan. Mereka benar-benar pantas mati. Asisten Yang, apa maksud Anda dengan ini? Anda pikir Anda ini siapa? Beraninya Anda tidak menghormati ketua show? Kami baru saja masuk dan sampai sekarang. Kami bahkan belum melihat ketua Xiao. Bagaimana kami bisa tidak menghormatinya? Apakah Anda mungkin mempercayai sesuatu? Tolong jangan mempercayainya. Itu benar asisten show. Kami selalu bersikap terhadap ketua show, sangat hormat, dan sangat patuh. Tolong lihat apakah tidak ada kesalahpahaman di sini? Benar asisten Yang, putra saya terhadap ketua Xiao, penuh dengan penghormatan dan kekaguman. Dia tak akan tunjukkan rasa tidak hormat sedikit pun. Anda harus menyelidiki secara menyeluruh. Bagaimana situasinya? Saya tahu dengan jelas. Keluarga Ji yang tidak penting, berani memprovokasi ketua show kami berkali-kali. Benar-benar menghilang dari King Chen. Kami harus memastikan. Mungkinkah ketua show sudah di sini sepanjang waktu? Asisten show, jika kami mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak kami katakan, mohon maafkan kami. Kami bahkan tidak tahu siapa ketua Xiao. Itu aku. Li Yingrong. Jam berapa sekarang? Kau masih main-main? Tidakkah Anda lihat asisten Xiao sudah marah? Li Yingrong, pada saat seperti ini, Anda masih membuat masalah bagi saya. Diam. Kalian semua yang seharusnya mundur. Kalian sekelompok. Anda makhluk bodoh. Beraninya Anda tidak menghormati ketua show kami? Dia adalah ketua show. Li Yingrong sebenarnya adalah orang terkaya. Tidak mungkin. Tidak mungkin asisten show. Apakah Anda salah? Nama keluarga ketua show adalah Show. Nama keluarga Li Yingrong adalah Li. Bagaimana mungkin dia menjadi ketua show? Apakah Anda ditipu olehnya? Nyonya Xiao Wan pakai nama samaran hanya untuk menyembunyikan identitasnya. Nona Li Yingrong adalah putri Nyonya Xiao Wan yang menjadikannya ketua show yang sah. Itu tidak ada hubungannya dengan nama belakangnya. Benar. Jika kamu ingin memanggilku ketua Xiao, aku tidak keberatan. Tidak mungkin. Ini pasti jebakan Anda. Saya mengerti. Anda pasti telah menyuap asisten show. Buat dia sengaja berkata begitu. Bukankah begitu? Beraninya Anda. Perusahaan show kami. Bisakah juga dibeli dengan uang? Asisten Yang, kakak saya tidak bermaksud begitu. Kami, grup J terhadap grup Xiao. Terhadap ketua Xiao, sama sekali tidak ada rasa tidak hormat. Tadi itu semua salah paham. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Benarkah begitu? Tapi cara Anda bertindak sombong barusan. Sepertinya tidak begitu. Bukankah barusan ada seseorang yang ingin membuatku terlihat baik? Ketua Xiao The tadi film itu was semua salah paham. translated and narrated Anda by bisa memukul Emily. atau memarahi saya. Mohon jangan. Punya prasangka pada keluarga Ji. Kita dulunya adalah keluarga. Keluarga, aku tidak akan berani menjadi keluarga denganmu. Mungkin kamu menyanjungku di permukaan. Tapi di belakangku, kalian bersekongkol. Bagaimana cara membunuhku? Kami memiliki Anda, sangat menghormati. Kakak ipar. Kita dulunya adalah keluarga. Anda tidak ingin kedua keluarga kita menjadi begitu kaku kan? Ji Shanshan. Aku sudah bercerai dari Ji Yuan. Tolong jangan panggil aku ipar lagi. Dan sebelumnya di keluarga Ji. Bagaimana kamu memperlakukanku? Semua orang tahu itu dengan sangat baik. Tidak perlu munafik lagi. Gu Yao. Jangan memaksakan keberuntungan Anda. Bahkan jika Li Yingrong mewarisi grup Xiao lalu kenapa? Keluarga Ji kami. Bukankah juga telah mewarisi saham keluarga Gu Anda sekarang? Anda ingin mengusir kami dari King Cheng? Saya khawatir itu tidak akan semudah itu. Mengusir kami dari King Cheng? Kamu berharap? Bukan hanya itu. Kamu harus kembalikan saham keluarga Gu. Dan juga menyerahkan keluarga Ji. Kesini lagi. Terlebih lagi, aku akan mengirim kalian semua ke penjara. Untuk membuatmu membayar harga atas kejahatanmu. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Perbuatan jahat apa yang telah kami lakukan, saya tanya Anda? Ya, kami memang pernah mengambil saham grup Gu Anda. Tetapi bukankah pada akhirnya kami mengembalikannya kepada Anda? Meskipun kami saat ini memiliki
Aset keluarga grup Gu itu sesuai dengan wasiat Tuan Gu tua. Kami tidak mungkin bisa menolak. Bukankah begitu? Ji Yingrong, jangan menekan orang terlalu keras. Bahkan kelinci yang terpojok pun akan menggigit. Jadi kenapa jika kami terlalu mendesakmu? Sama seperti ketika Anda membunuh ayah saya. Apakah Anda akan membunuh kami juga? Apa? Apa yang Anda bicarakan? Pembunuhan apa? Saya tidak tahu. Apakah Anda melakukannya? Bukankah Anda tahu di dalam hati Anda? Apakah Anda pikir kami tidak tahu? Bagaimana aset grup J bisa didapatkan? Ayah Anda yang memisahkan orang tua kami. Ayah saya memaafkan Anda. Namun Anda bersekongkol bersama untuk menipu dia menandatangani surat kuasa warisan. Setelah ayah saya mengetahui hal ini, Anda bahkan dengan kejam membunuhnya. Jika saya tidak membalas dendam ini, saya tidak layak sebagai seorang putri. Serius? Keluarga Ji ini terlalu kejam. Mereka benar-benar membunuh ketua Gu. Orang-orang seperti ini menakutkan. Mereka harus dibuat membayar The film harganya. was translated Itu tidak and benar. narrated by Jangan Ed dengarkan Media. omong kosong mereka. Ketua Gu meninggal karena shock anafilaktik akibat alergi mangga. Jus mangganya dibawa masuk oleh sekretarisnya. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Benar sekali. Kamu dan ayahmu bersekongkol dan menyuap sekretaris untuk membunuh ketua. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Apakah Anda punya bukti? Sudah ku bilang. Chen Yi memiliki pengaruh di luar negeri, tapi Anda tidak mau mendengarkan. Ketua Xiao. Saya salah Ketua Xiao. Mereka memaksa saya melakukan ini Ketua Xiao. Jivan, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Mereka mencoba menipu kita. Bersekongkol dengan ayah saya? Itu benar-benar omong kosong. Seperti yang diketahui semua orang. Ayah saya, karena sakit setahun yang lalu, sudah lama pergi ke luar negeri untuk pengobatan. Dan Gu Changjin baru meninggal bulan lalu. Benarkah begitu? Bagaimanapun juga, karena kamu datang sendiri mengunjungi kami, bagaimana mungkin kami tidak pergi? Mohon yakinlah, kami pasti akan tiba tepat waktu besar. Kalau begitu saya akan pamit. Lupakan saja. Manusia berencana Tuhan yang menentukan. Kami ayah dan anak. Menghitung hidup keluarga gue. Berhitung untuk membiarkan ayah merencanakan melawan istrinya. Berhitung melawan putrinya. Kami pikir kami pasti sudah menang. Tetapi pada akhirnya, mereka bahkan tidak peduli dengan kami. Sebenarnya, kami hanyalah bahan tertawaan. Benar. Seperti kata pepatah, seorang tetua di rumah adalah seperti harta karun di rumah. Anda benar-benar hebat, bukan? 30 tahun yang lalu. Apa? Ji Tianming ikut campur dalam masalah ini. Ya, itu sudah dikonfirmasi. Ji Tianming mengambil uang dari keluarga gue. Berniat memisahkan kamu dan menantu laki-laki. Bajingan tak tahu terima kasih ini. Ji Tianming dan kami suami istri sia-sia bersikap begitu baik padanya. Perlu saya cari orang. Lupakan saja. Ini juga menunjukkan bahwa Gu Changjin tidak cukup berkomitmen pada saya. Kalau tidak, dia tak akan kembali warisi harta keluarga. Orang tak tahu terima kasih seperti ini. Pantas mendapatkan kemalangan ini. Selama 30 tahun terakhir, saya telah mengelola bisnis keluarga. Sambil tinggal di luar negeri. Mungkin ketika seseorang menjadi tua, mereka menjadi bernostalgia, hanya memikirkan kembali berkumpul dengannya. Saya tidak pernah menyangka akan menerima kabar buruk tentang kematiannya. Ji Yuan, Ji Tianming, Anda tidak akan berpikir bahwa grup Xiao saya, jika ingin menyelesaikan suatu masalah, merasa kesulitan bukan? Bahkan jika saya harus membalikan dunia, saya Xiaowan memiliki kemampuan untuk menyelidikinya secara menyeluruh. Keluar.
The film was translated and narrated by M Media. Seseorang. Bawa mereka pergi. Ketua, akan selalu ada satu orang di antara mereka yang ditinggalkan terisolasi. Sebenarnya memiliki. Belum tentu lebih bahagia dari kehilangan.